Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang balik lagi kembali lagi ke channel ini. Semoga rencang-rencang balik ngaji semua sehat-sehat selalu, sehat walafiat semua dan keluarganya, semakin manfaat dan barokah ngajinya. Amin Allahumma amin. Ya, kita langsung ngaji lanjutan dari kitab Wasiatul Mustafa. Untuk ini kita masuk ke wasiat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani min al-anbiya mursalin wa ala syuhada salihin wa tabi'in Syekh Abdul Qadir bin Syekh Jamil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala. Hadis wasiat yang ke-8. Faslun ayhadza faslun uta iki kono fasal suwiji fil wudu'i ing dalem nerangaken wudu wa sholat lan sholat. Dan di hadis yang ke-8 ini sudah masuk pembahasan tentang wudu dan sholat. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ngendikan sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhe Ali, istaksi ngatok-ngatokno sapa sira isbaghul wudu'i ing nyempurnakno wudu. Kenapa disuruh menyempurnakan wudu? Fa innahu krana sak temene wudu iku syatrul imani, iku separone iman. Jadi kita itu dianjurkan sekali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu menjaga wudhu dan melakukan sunnah-sunnahnya wudhu. Supaya apa? Nanti kita di akhirat itu dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat sing ghurran muhajjalin. Jadi wajah, tangan dan kakinya itu cerah, itu bersinar sebab barokahnya atharul wudu, barokahnya dari air wudu. Mulane kita disunahkan untuk menyempurnakan wudu kita. Umpama yang wajib dari membasuh tangan itu hanya sampai siku. Ternyata sunahnya yo ditambahi sampai sak ngandhape kelek. Kaki juga seperti itu. Kaki wajibnya sampai mata kaki saja, tapi sunnahnya sampai di bawahnya dengkul. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika kita di akhirat itu akan semakin bersinar dan akan mudah dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengusap kepala juga seperti itu. Kita mazhab Syafi'i itu yang wajib hanyalah mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala, itu yang wajib. Tapi yang sunnah adalah mashu jami'i ra'si, mengusap semua bagian kepala. Nah, yang namanya mashu atau mengusap itu beda dengan ghuslu. Kalau wajah kan ghuslul wajhi, membasuh wajah, tangan ghuslul yadaini, membasuh tangan. Tapi kalau kepala itu mashu. Mashu itu apa? Cukup kita basahi tangan dengan air, kemudian jenengan kipat-kipatkan, dan itu masih basah, ada airnya, kemudian jangan usapkan ke kepala, itu sudah dikatakan mashu. Mulanya tidak kok ambil air terus gini lah, itu terlalu, itu tidak mashu tapi ghuslu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, tetap sah. Mengusap sebagian kepala juga sunahnya semua, supaya apa? Kepala kita nanti ketika di akhirat itu bersinar. Kalau kok cuma cerit ya nanti ya kelap-kelip, nanti dianggap kunang-kunang, tidak umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Fa innahu syatrul iman, karena wudhu itu adalah sebagian dari iman. Ketika orang itu dalam keadaan berwudhu, maka aura positif, aura semangat untuk melaksanakan ibadah itu tinggi. Maka dari itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga itu dijelaskan kalau orang ingin belajar, orang ingin mengaji, itu sunnahnya wudhu terlebih dahulu. Karena fa'innal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wal wudhu nurun, wudhu juga cahaya. Ketika ilmu dan wudhu itu dikompar, digabung, maka
fasdada nuran, maka akan tambah bersinar dan cerah cahayanya. Pun fa in tawaddu ta mongko lamun wudu sapa sira falatusrif mongko aja leluwean sapa sira fil ma'i ing dalem gunakan banyu. Ketika kita berwudu juga itu sunahnya jangan terlalu banyak menggunakan air, meskipun itu di laut, meskipun itu di sungai, karena hukumnya makruh, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dulu Mbah Kanjeng Nabi itu mengajarkan umatnya, beliau itu berwudu hanya menggunakan air sebanyak air aqua gelas, dan itu cukup. Gitu ya. Faida faragta mongko idem nalikane wis rampung sapa sira min tuhurin saking sesuci rupane saking wudu, faqra mongko maca sapa sira Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ing surat Al-Qadr. Terus maos inna anzalnahu fi lailatul qadri sak teruse. Mimba di ghuslil qadamaini saking sakwise mbasuh delamaan sikil loro. Asyra marratin oleh maca inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 asyra marratin kelawan 10 piro-piro ambalan. Jadi sunahnya lagi, ini kata guru saya itu termasuk resep anti galau. Jadi ketika hati kita itu sumpek, hati kita lagi gundah gulana, apalagi tidak tahu penyebabnya, kadang kita kan merasakan fase itu. Jadi nggak ada apa-apa tapi hati gelisah, sumpek, gak enak kau wabe pokoknya. Maka di sini ada tips dari Rasulullah agar kegundahan, kegalauan dan kesumpekan yang ada di hati kita itu hilang. Caranya gimana? Wudulah dengan sempurna, dan setelah itu menurut keterangan guru saya menghadap kiblat dan melihat ke langit, kemudian membaca surat Al-Qadr 10 kali. Ketika sudah membaca surat Al-Qadr 10 kali, yufarriju wa hammaka, yufarriju mongko bakal ngilangi sapa Allah Gusti Allah hammaka ing kesusahane sira. Bahkan menurut sebagian guru kaula yang lain itu bisa cepat untuk menghilangkan kesusahan dan kegundahan yang ada di dalam hati. Lah, termasuknya juga untuk liqadhil hajat. Dia mempunyai suatu keinginan tapi belum tercapai. Lah, dia ingin hajatnya atau keinginannya itu cepat tercapai, maka dianjurkan untuk mengamalkan ini juga. Supaya apa? Supaya cepat terkabul. Kalau hajatnya terkabul, insya Allah dia senang, tidak akan susah, tidak akan hamuka. Nggih, cekap semanten, mugi wonten manfaat lan barokah. Wa alam biswab. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan ngaji selanjutnya. Saking kawula Kang Masud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.